dimakan terus bisa pakai ini supaya cepat. Oh, iya iya iya. Boleh. Udah nyala? Mati nih. Belum nyala? Sudah? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab. Asyhadu an la ilaha illa huwal azizul wahhab. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mustaghfirut tawwab. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala ali wal ashab. Wa nas'alus salamata minal adabi wa su'il hisab. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab kepada kita selaku hambanya. Maka kedua hal tersebut, yaitu Al-Quran dan diturunkannya dengan bahasa Arab, merupakan dua nikmat terbesar yang pernah ada. Pertama apa? Al-Quran. Andaikan tidak diturunkan Al-Quran, yakni pedoman hidup kita, maka tentu kita tidak tahu arah tujuan kemana. Ini nikmat yang patut disyukuri, pertama. Kemudian nikmat kedua, diturunkan dengan bahasa Arab. Maka andaikan tidak diturunkan dengan bahasa Arab, dan ini adalah tema kita malam hari ini insyaallah ta'ala, maka tentu akan sulit untuk dipahami. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada afsahul khalqi, makhluk yang paling fasih. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Al-Quran ini tidak dijelaskan oleh orang Arab atau dijelaskan oleh orang Arab yang tidak fasih, maka tentu kita akan sulit memahaminya. Ini pula nikmat yang ketiga yang perlu kita syukuri. Hanya saja ikhwati fillah rahimakumullah, kita ditakdirkan bukan orang Arab. Dan ini adalah tentu takdir yang tidak bisa kita hindari. Dan kita yakini pasti di sana ada hikmah yang besar yang Allah inginkan bagi hambanya yang bukan orang Arab. Boleh jadi Allah hendak memberikan pahala lebih bagi kita dengan kita dilahirkan sebagai orang Indonesia. Mengapa? Tidak hanya insya Allah kita memperoleh pahala dalam menjalankan pedoman dan penjelasannya tadi, tapi juga insya Allah kita akan memperoleh pahala dalam proses memahami pedoman dan penjelasannya tadi. Yang boleh jadi orang Arab tidak mendapatkan hal tersebut. Nah, ini adalah takdir yang patut kita syukuri bersama. Maka di malam hari ini insya Allah kita akan
mengingat kembali atau merenungkan kembali untuk apa kita belajar bahasa Arab. Ya, karena untuk memahami dua hal tadi, apa itu pedoman dan penjelas dari pedoman tersebut, kita membutuhkan alat yang disebut dengan bahasa Arab. Namun tentu waktu yang terbatas ini, ya, kita hanya dibatasi waktu hanya kurang lebih 1 jam. Tidak mungkin kita bahas bahasa Arab dari awal hingga akhirnya, melainkan kita hanya merenungkan kembali, ya, yang kemudian dengan perenungan ini harapannya apa? Semangat kita dalam mempelajari bahasa Arab ini kembali menguat, yang sebelumnya boleh jadi melemah. Baik. Satu hal yang akan kita kaji di malam hari ini, tidak banyak, ada 3 pertanyaan saja yang akan kita jawab. Yang pertama, apa kelebihan bahasa Arab? Bukan kata para ulama. Kalau kita mungkin sudah sering mendengar atau mengkaji apa kelebihan bahasa Arab yang disampaikan oleh para ulama, melainkan kita akan mendengar langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa kelebihan bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain? Itu pertanyaan pertama yang akan insya Allah kita jawab. Pertanyaan kedua, apa kelebihan bahasa Arab, apa yang dimiliki oleh bahasa Arab tapi tidak dimiliki oleh bahasa lain? Ya, boleh jadi kita tahu kelebihan bahasa Arab, misalkan bahasa Arab adalah bahasa internasional. Ya, kita mau kemanapun pakai bahasa Arab, insya Allah mereka paham. Tapi ternyata ada bahasa lain juga yang lebih internasional, maka itu tidak kita bahas. Bahasa Arab ini misalnya bahasa yang lengkap kosakatanya, tapi kita dapati ada bahasa lain juga yang lebih lengkap kosakatanya. Tapi yang kita bahas pada malam hari ini, apa yang dimiliki bahasa Arab dan tidak dimiliki oleh bahasa lain. Itu pertanyaan yang kedua. Kemudian soal yang ketiga, andaikan syariat ini tidak berbahasa Arab, maka apa yang akan terjadi? Terkadang kita merasakan satu nikmat, ya, tidak merasakan satu nikmat sampai kita kehilangan nikmat tersebut. Misalnya nikmat sehat, ya, seringkali kita lupakan sampai kita merasakan sakit. Demikian juga dengan bahasa Arab, seringkali kita melupakan nikmatnya bahasa Arab. Maka kalau kita balik, seandainya bahasa Arab itu meninggalkan kita, apa yang akan terjadi? Baru kita paham apa manfaatnya bahasa Arab. Nah, maka tadi itu kita coba mengubah metode supaya kita mengetahui pentingnya bahasa Arab adalah ketika bahasa Arab itu tidak ada atau tidak melekat dari agama ini. Apa yang akan terjadi? Baik, tidak panjang lebar. Ini sebetulnya saya harap ada diskusi sebetulnya. Jadi materi sedikit, tapi kalau nanti ada soal jawab dengan kertas boleh dituliskan. Kita akan bahas pertanyaan yang pertama tadi. Apa sih kelebihan bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Sebetulnya ada banyak ayat yang menunjukkan kelebihan bahasa Arab dibandingkan bahasa yang lain. Kita sebutkan 2 ayat saja, yaitu dalam surat Yusuf dan surat Az-Zukhruf. Di dalam surat Yusuf, Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan ia, yakni kami turunkan Al-Quran
sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian berakal. La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Kemudian yang sejalan dengan ayat ini yaitu dalam surat Az-Zukhruf, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan ia sebagai bacaan yang berbahasa Arab agar kalian memahami. Maka pada dua ayat ini, ikhwati fillah rahimakumullah, Allah sebutkan sebab atau tujuan diturunkannya Al-Quran dalam bahasa Arab, yaitu apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Apakah ini artinya ketika Al-Quran diturunkan selain dengan bahasa Arab kita tidak bisa memahaminya? Bisa dipahami oleh kalangan tertentu saja. Misalnya diturunkan dalam bahasa Indonesia misalnya, maka orang Indonesia bisa paham. Hanya saja bagi mereka yang bukan penutur aslinya akan kesulitan memahaminya. Lain halnya dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa dipahami oleh penuturnya dan bisa dengan mudah dipelajari oleh mereka yang non-Arab. Nah, nanti kita buktikan ya. Nanti kita buktikan. Itu sebabnya Allah Ta'ala berfirman la'allakum ta'qilun, bahwasanya bahasa Arab itu diturunkan dengan Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, tujuannya agar kalian bisa memahaminya dengan mudah. Nah, ini bukti kelebihan bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya, untuk itu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan kedua ayat tersebut dengan ucapannya, وَذَلِكَ لِأَنَّ لُغَةَ الْعَرَبِ أَفْصَحُ اللُّغَاتِ وَأَبْيَنُهَا وَأَوْسَعُهَا. Kenapa dikatakan bahasa Arab ini bisa dengan mudah memahamkan pembacanya? Dikarenakan bahasa Arab itu adalah afsahul lughat, bahasa yang paling fasih. Ya, dikatakan fasih ini ketika dia sejalan dengan akal dan fitrah manusia. Bahasa Arab sejalan dengan akal karena dia punya i'rab. Nanti kita bahas i'rab itu apa. Bahasa Arab itu sejalan dengan fitrah manusia, banyak contohnya. Di antaranya, setiap kata dalam bahasa Arab itu tidak lepas dari mudzakkar dan muannas. Ini sejalan dengan fitrah manusia. Manusia diciptakan lelaki dan perempuan. Tidak ada satu lafaz pun dalam bahasa Arab yang tidak menunjukkan at-tadzkir wa ta'nits, mudzakkar dan muannas. Tentu ini pembahasan yang panjang, tapi kita punya waktu yang singkat. Kemudian abyanuha, bahasa yang paling jelas, mulai dari lini yang terkecil, ya, apa itu suara, makhraj, ya, bahasa mana yang makhrajnya lebih jelas dari bahasa Arab? Itu baru suara. Naik lagi, kalimah, kata, ya, jelas. Bahasa Arab punya mufradat yang luas, yang banyak. Bahkan lafaz unta saja bisa ratusan kata dalam bahasa Arab. Saya ada teman tulis skripsi ngumpulin nama-nama unta jadi skripsi. Yang uniknya, satu lafaz dengan yang lainnya memiliki makna yang tersendiri. Unta yang giginya 2 namanya apa? Unta yang sakit matanya namanya apa? Ya. Unta yang baru melahirkan 2 kali namanya apa? Luas. Belum lagi nama-nama suyuf, pedang, ratusan juga. Ya, pedang yang tumpul, pedang yang tajam, pedang yang besar, pedang yang panjang. Ini baru satu kata yang tentu bahasa kita tidak punya seperti itu. Jadi abyanuha yang paling jelas. Belum lagi level kalimat. Jelas ini
berbeda dari bahasa lainnya. Dia memiliki uslub, metode dalam pengungkapan yang lebih variatif, tidak sekaku, mohon maaf, misalnya bahasa Jawa. Ya, nanti kita buktikan dibahas di bagian i'rab. Kemudian wa ausa'uha, ya, dan dia paling luas. Ya, paling luas penggunaannya. Karena apa? Karena dia memiliki mufradat yang kaya. Kemudian beliau melanjutkan, Al-Imam Ibnu Katsir dengan ucapannya wa aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Dan bahasa Arab itu juga dia paling akurat ketika mengungkapkan makna-makna yang sejalan dengan kehendak jiwa si pengucapnya. Artinya apa? Artinya dengan bahasa Arab itu maksud dan tujuan si pengucap itu bisa diungkapkan dengan tepat. Karena apa? Karena memang dia memiliki uslub yang banyak, yang variatif, dan kosakata yang banyak. Boleh jadi kalau diungkapkan dengan bahasa lain, itu kenanya jatuhnya makna secara umum, tidak makna dakik yang dalam. Atau boleh jadi tidak bisa diungkapkan dengan bahasa lain. Makanya dalam metode pengajaran sebetulnya dengan bahasa Arab ini lebih tepat sasaran. Karena ada banyak ungkapan dalam bahasa Indonesia yang tidak sepadan dengan bahasa Arab. Misal kita punya rofa, nasab, jar. Ini contoh kecil saja. Sulit kalau kita translate ke bahasa Indonesia, sulit dipahami. Maka kita jangan tinggalkan istilah-istilah yang memang tidak ada padanan katanya. Nah, dari itu kata Al-Imam Ibnu Katsir aktsaruha ta'diyatan lil ma'ani allati taqumu bin nufus. Ya, dia ini paling akurat dalam apa mengungkapkan makna-makna yang diinginkan oleh pengucapnya. Nanti kita ambil contoh dalam ayat Al-Qur'an ya. Kemudian beliau lanjutkan, "Falihada unzila asyraful kutubi bi asyrafil lughat." Maka dari itu kitab yang paling mulia yaitu Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab. Ala asyrafir rusuli bi sifarati asyrafil malaikah. Diturunkan kepada siapa? Kepada Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi sifarati asyrafil malaika, dengan perantara malaikat yang paling mulia, yaitu Jibril alaihissalam. Kemudian belum selesai sampai di situ, wa kana dzalika fi asyrafi baqa'il ard. Dan hal itu terjadi, yakni di awal kali diturunkannya Al-Qur'an ini di bagian bumi yang paling mulia. Mana? Makkah Al-Mukarramah. Wabtada inzaluhu fi asyrafi syuhuris sanah. Dan permulaan diturunkannya Al-Qur'an itu di bulan yang paling mulia sepanjang tahun, bulan Ramadan. Maka terkumpullah di sini kata beliau, fakamula min kullil wujuh, maka sempurnalah Al-Qur'an ini dari segala aspeknya. Ya, mulai dari apa? Kitabnya paling mulia, Rasulnya paling mulia, malaikatnya paling mulia, ya, tempatnya paling mulia, waktunya paling mulia. Kira-kira mungkin tidak Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa yang biasa-biasa saja? Mustahil, ya, karena kalau bahasanya ini biasa-biasa saja berarti ada kecacatan dari satu aspek. Maka dari itu perlu kita tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwasanya bahasa Arab itu tidak sama dengan bahasa asing pada umumnya. Mengapa? Karena Allah pilih bahasa tersebut sebagai bagian dari dirinya, di mana Allah Ta'ala berbincang dengan kita menggunakan bahasa tersebut. Maka bahasa Arab bukan saja sebagai bahasa makhluk,
tapi dia adalah bahasa al-khalq, al-khaliq, al-khaliq, ya, bahasanya Allah Ta'ala. Itu kelebihan bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran dan ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Sekarang, apa kelebihan bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Hadis? Baik, kita akan menyimak ucapan afsahul khalq, makhluk yang paling fasih di muka bumi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bu'ithtu bi jawami'il kalim. Aku diutus dengan jawami'ul kalim. Hadis ini muttafaq alaih. Apa itu jawami'ul kalim? Al-Imam Ibnu Hajar mensyarah ucapan beliau ini dalam Fathul Bari. Kata beliau, jawami'ul kalim hiya annahu yatakallam bil qaulil mujaz. Jawami'ul kalim itu adalah seseorang berbicara dengan ucapan yang ringkas, al-qalilil lafzi al-kathiril ma'ani, yang mana minim kata-kata, ya. Kata-katanya ini sedikit, tapi dia apa? Al-kathiril ma'ani, tapi dia melimpah dengan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Ini namanya jawami'ul kalim, ya. Orang ngomong to the point, tapi maknanya dalam. Kira-kira mungkin tidak yang beliau maksud jawami'ul kalim ini adalah bahasa Indonesia? Tidak, ya, sulit. Maka yang dimaksud dengan jawami'ul kalim itu adalah bahasa Arab atau Al-Quran yang berbahasa Arab. Yani aku diutus dengan Al-Quran yang berbahasa Arab. Itu jawami'ul kalim. Kita buktikan. Boleh saya tulis ya ayatnya. Kita ambil satu ayat saja. Tapi yang jauh nggak kelihatan ya, nggak apa-apa ya. Saya coba perbesar. Wallahu, mungkin sebagian sudah hafal ya. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ada yang tahu artinya? Allah memberi rizki kepada siapa yang dia mau tanpa hisab. Ini adalah ada dalam surat, ada dalam dua surat ya. Surat apa? Al-Baqarah dan An-Nur. Al-Baqarah dan An-Nur. Kita lihat, ini satu kalimat ya. Al-mubtada, lafaz Allah di sini mubtada, kemudian khabarnya jumlah fi'liyah yarzuqu may yasha, kemudian bighairi hisab ini tambahannya. Ya, hal. Ringkas. Coba kita kaji. Dari satu ayat ini bisa kita ambil minimalnya 5 faidah. Yang pertama, ya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, bahwasanya perbuatan Allah itu tidak akan dihisab. Ini makna pertama, bahwa setiap kali Allah memberi rizki kepada hambanya, kepada makhluknya, tidak akan ditanya, tidak akan dihisab. Jadi bighairi hisab ini halnya dia kembali kepada lafaz Allah. Hal ini yang membedakan antara Allah dengan makhluknya, di mana makhluknya setiap kali dia mengeluarkan hartanya akan dihisab, akan ditanya, kemana engkau belanjakan hartamu, kemana engkau keluarkan hartamu, dan hal itu tidak berlaku untuk Allah. Kenapa? Karena Allah yarzuqu may yasha bighairi hisab, la yus'al, tidak akan ditanya, kemana engkau ya Allah rizkikan
sebagian dari karuniamu tidak akan ditanya bighairi hisab. Ini makna pertama. Makna yang kedua, cara Allah memberikan rezeki itu bighairi hisab. Tidak diduga-duga, tidak bisa diprediksi. Ya, andaikan misal seseorang punya usaha, ya, dia sudah jalankan semua sebab dalam rangka mencari nafkah. Dia sudah punya modal besar, dia juga punya marketing yang oke, dia punya SDM yang handal, tidak menjamin bahwa dia akan mendapatkan rizki Allah. Kenapa? Karena Allah memberi rizki tidak diduga-duga. Kita tidak tahu kapan rizki itu datang, dengan cara apapun kita tidak tahu, bighairi hisab. Tidak bisa hitung-hitungan manusia ini menghitung kapan datangnya rizki dan dari mana dan dari pintu mana. Ini makna yang kedua, caranya bighairi hisab. Makna yang kedua, bighairi hisab ini mengacu pada rizki Allah, di mana rizki Allah itu bighairi hisab, artinya ghairu mahdud, unlimited, tidak ada batasannya, tidak bisa dihitung. Meskipun Allah berikan rizki, ya, kepada makhluk pertama yang ada di muka bumi, sampai kepada makhluk yang nanti terakhir menghuni bumi, bahkan kelak di akhirat nanti, ya, Allah masih memberikan rizki. Maka hal itu tidak akan menghabiskan rizki Allah. Kenapa? Karena rizki Allah bighairi hisab, la yuhsab, tidak bisa dihitung, melainkan hanya seperti setetes air dari lautan. Ini makna yang ketiga, bahwasanya rizki Allah la yuhsab. Kemudian makna keempat, apa yang bisa kita ambil? Bahwasanya setiap manusia yang pernah Allah beri rizki tidak akan mampu menghitung berapa rizki yang pernah dia dapat, ya, sepanjang hayatnya. Tidak perlu sepanjang hayat, setahun saja, ya, setahun dari usianya bisa tidak manusia menghitung berapa nikmat yang dia peroleh? Tidak mampu, bighairi hisab, karena dia tidak bisa dihitung. Makna kelima, objek atau sasaran yang diberi rizki itu tidak bisa kita hisab atau tidak bisa kita perhitungkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kullan nubiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik, ya. Kullan numiddu, kata Allah, kullan ada tanwin di situ. Padahal lafaz kullu itu selalu mudhof, ya, kullu tullab, kullun nas, tapi di sini tidak ada mudhof ilaih. Kullan artinya seluruh yang ada, ya, semua makhluk yang ada, kullul khalq, ya, kullal khalqi numiddu haula'i wa haula min ata'i rabbik. Maka kita bentangkan, kami bentangkan, ya, rizki Tuhanmu kepada kelompok ini dan kelompok itu. Artinya apa? Rizki Allah itu tidak pandang bulu. Makhluk saja, hewan saja diberi rizki, apalagi manusia, kendati dia adalah seorang yang kafir, maka tidak luput dari rizki Allah. Sehingga dari sini, ya, makna yang kelima ini menunjukkan bahwa rizki itu tidak berarti menggambarkan atau mewakili ridha Allah, atau tidak disyaratkan bahwa seseorang jika dia hendak memperoleh atau mengharapkan rizki Allah, dia harus beriman dulu. Tidak, ya, kenapa? Karena rizki Allah itu bighairi hisab, ya, diberikannya kepada siapapun yang dikehendakinya. Baik, ini yang disebut dengan jawami'ul kalim, lafaz yang ringkas tapi dia mengandung banyak makna dan semuanya akurat, semuanya valid, bukan cocokologi, ya,
yang tadi disampaikan itu bukan cocokologi, valid semuanya, betul, sahih. Ini namanya jawami'ul kalim. Dan yang semisal ini, bisakah dia pakai bahasa lain? Bisa panjang lebar. Andaikan 5 faedah itu kita tuliskan dengan bahasa Indonesia, tidak bisa diwakili dengan lafaz yang ringkas. Maka ini makna dari sabda Rasulullah SAW, bu'ithu bi jawami'il kalim. Maka dari lafaz tersebut, dari hadis tersebut, sejatinya Rasulullah SAW sedang memuji bahasa Arab. Baik, terjawab sudah pertanyaan pertama. Apa kelebihan bahasa Arab yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah? Mungkin dalam kalam ulama kita sudah biasa dapatkan itu, tapi dalam Al-Quran dan As-Sunnah jarang dikaji. Sekarang pertanyaan kedua, kita lebih spesifik. Itu kelebihan secara umum. Sekarang apa yang dimiliki bahasa Arab tapi tidak dimiliki bahasa lain? Sama, jawabannya ada banyak sekali. Tapi waktu terbatas, kita sebutkan 2 saja. Satu, yang pertama itu adalah i'rab. I'rab. Mungkin adik-adik yang belum pernah belajar apa itu i'rab. I'rab itu akhiran setiap kata yang menunjukkan makna dalam bahasa Arab. I'rab ini tidak ada dalam bahasa lain. Makanya sulit kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia tidak punya i'rab. Al-Imam Abu Bakar Al-Baghdadi pernah mengatakan, innallaha ikhtassa hadhil ummah bi thalathati asya. Bahwasanya Allah itu mengkhususkan, mengistimewakan umat ini dengan 3 hal. Lam yu'tiha man qablaha minal umam. Tidak pernah diberikan kepada umat sebelum umat ini. Apa itu? Al-isnadu wal ansabu wal i'rab. Sanad, nasab, dan i'rab. Al-isnad, kita semua tahu ya, umat ini paling menjaga sanad, terlebih lagi sanad Al-Quran. Jelas terjaga sampai hari ini. Boleh jadi di umat lain tidak ada sanad Taurat misalnya, sanad Injil belum saya dengar. Dan ini berpotensi, kalau sanad itu sudah terganggu, berpotensi adanya pemalsuan yang sejatinya dia bukan firman Allah, dicampurnya dengan firman-firman atau kalam-kalam kiainya, pasturnya, atau yang lain, sehingga tercampur antara kalamul khaliq dan kalamul makhluk. Ini efek jika sanad itu tidak dijaga. Ini baru sanad Al-Quran, belum sanad hadis. Kita tahu ya, para perawi rahimahumullahu jami'an menjaga sanad hadis begitu akuratnya, begitu ketatnya, sampai mereka rela untuk bersafar untuk satu hadis yang valid. Ya, rela bersafar ratusan bahkan ribuan kilometer. Berarti umat ini menjaga sanad. Belum lagi sanad mutun ilmiah yang lainnya. Dan ini kita dapati dalam umat ini, sehingga dibedakan mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang hasan, mana yang dhaif. Itu dari mana? Dari sanad. Ya, hal ini dalam rangka apa? Menjaga kemurnian ilmu. Kemudian nasab. Nasab, saya kira agama Islam adalah agama yang paling menjaga nasab. Maka dari itu kita dapati ada ilmu waris, kita dapati ada mahram, ya, kita dapati ada wali nikah, ya, dan seterusnya. Ini dalam rangka apa? Menjaga nasab. Betul-betul dijaga nasab itu dalam Islam. Makanya orang Arab
selalu menyebutkan namanya diiringi dengan nama bapaknya, kakeknya, fulan bin fulan bin fulan. Tujuannya apa? Menjaga nasab. Sehingga ketika dia ada kecondongan hati untuk berbuat maksiat, dia pikir ulang. Sekali dia berbuat maksiat, yang tercoreng bukan cuma namanya, keluarga besarnya semua tercoreng. Ya, itu nasab dijaga. Dalam Islam dijaga nasab. Bahkan dia termasuk ke dalam maqasidus syariah. Ya, yang 5, nasab masuk ke dalamnya. Sekarang i'rab. Apa sih i'rab? Apa manfaatnya i'rab? I'rab itu salah satu dari rahmat Allah yang diberikan kepada umat Islam. Kok bisa? Andaikan tidak ada i'rab, betapa kakunya Al-Quran. Betapa kakunya Al-Quran. Saya ambil contoh, misalkan kalimatnya. Ar-ruzza, nasi ya. Ar-ruzza itu nasi. Akala Zaidun. Akala makan. Apa terjemahnya? Nasi makan Zaid. Zaid makan nasi. Kok bisa? Dari mana antum tahu bahwa yang makan itu Zaid bukan nasi? Padahal nasi disebutkan duluan. Dari i'rab. Seandainya dalam bahasa Indonesia, apa mengenal pola seperti ini? Nasi makan Zaid, tidak bisa. Oh, subjek harus di depan, pelaku pasti di depan, ya. Cuma satu polanya, Zaid makan nasi, tidak bisa diganti-ganti. Nah, ini yang betul ini. Coba antum bisa bayangkan, andaikan Al-Quran diturunkan dengan bahasa selain bahasa Arab, betapa kakunya dia. Tidak fleksibel, tidak bisa kita atur, dalam artian tidak bisa disesuaikan dengan misalkan dengan akhirannya, ya. Tidak ada keindahan, terasa hambar, monoton. Bahasa Arab bisa. Kita katakan ar-ruzza akala Zaidun, akala ruzza Zaidun, akala Zaidun ar-ruzza, Zaidun akala ruzza. Bahkan dihilangkan fa'ilnya, ukilar ruzzu. Banyak opsi. Itu yang membuat bahasa Arab ini adalah bahasa yang luas, yang fleksibel, tidak kaku. Bayangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris yang subjek itu harus ditaruh di depan. Ada berapa pola yang dia punya? Terbatas. Maka i'rab itu adalah rahmat. Ya, rahmat dari Allah untuk umat ini. Sehingga apapun polanya kita bisa memahaminya tanpa khawatir terjadi kerancuan. Tidak akan khawatir. Ya, seandainya objeknya di depan pun kita tidak akan merasa kebingungan. Maka ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala tadi, la'allakum ta'qilun, agar kamu bisa memahami dengan mudah. Ya. Baik, ini yang pertama, i'rab. Sesuatu yang dimiliki oleh bahasa Arab dan tidak dimiliki bahasa lainnya. Yang kedua, istiqaq. Ya, yang kedua namanya istiqaq. Apa itu istiqaq? Istiqaq itu artinya turunan, ya. Istiqaq. Istiqaq itu turunan, ya, dari satu lafaz menjadi lafaz lain, atau pengasalan kata.
Jadi ada satu asal kata, kemudian ada turunan yang lain dari kata tersebut. Misalnya dari kata kallama, artinya bicara. Ini kallama. Dari kallama muncul kata takallama. Nah, ini namanya istiqaq. Jadi dengan ditambahkan huruf ta, muncul makna baru, artinya berbincang-bincang. Berbincang-bincang, minimal 2 orang. Turun lagi ada namanya misalnya kalimah. Kalimah artinya kata. Sama, ada kafnya, ada lamnya, ada mimnya. Itu asalnya. Tapi ditambah tak marbutoh. Ada lagi kalam. Ya, ini artinya bahasa, kalamul Arab, atau bisa juga ucapan. Kemudian banyak, ada mutakallim. Mutakallim, pembicara. Ya, jadi dari satu kata muncul turunannya. Ini namanya istiqaq. Apa manfaatnya istiqaq itu? Kita tahu bahasa Arab itu bahasa yang luas, mufradatnya bisa ratusan juta. Gimana cara menghafalnya? Mustahil kayak kita menghafal kamus. Nah, maka kita terbantu, alhamdulillah, ada yang namanya istiqaq. Jadi cukup kita hafal satu asal katanya, kemudian kita bisa memahami turunan kata yang lain. Ya, mempermudah, paling tidak ya, yang ratusan juta itu bisa kita kompres lagi jadi lebih sedikit kalau dengan istiqaq. Ini namanya istiqaq asghar. Namanya istiqaq asghar, kecil. Ada lagi namanya istiqaq ausat, pertengahan. Ausat. Bagaimana itu istiqaq ausat? Caranya adalah dengan menukar posisi huruf. Tidak ya? Sedikit kita belajar nih. Ini baru nyicip aja nih. Sudah ada belum? Belum ya? Belum. Istiqaq ausat itu misalnya kallama. Kaf lam mim. Kita tukar urutannya. Jadi kaf mim lam. Nanti jadi 6. Dan ke-6-nya ini memiliki makna yang mirip atau sama. Kita tukar lagi nih. Ada lam mim kaf ya. Lam mim kaf. Lamaka. Kita tukar lagi. Lakama. Siapa lagi? Makala. Terus malaka. Ada 6. Semua ke-6 lafaz ini memiliki makna yang sama, yaitu makna syiddah, berat. Atau syiddah itu berat atau kuat. Nanti kita bahas ya. Adzan belum ya? Ini kita sudah ya? Adzan dulu ya.
Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita lanjutkan lagi pembahasan terkait istiqaq. Istiqaq adalah salah satu dari ciri khas yang dimiliki bahasa Arab. Mungkin sebagian dari antum berkata, bukankah di bahasa kita juga mengenal turunan kata? Itu yang disebut dengan istiqaq asghar. Istiqaq asghar yang tadi ya, kallama, takallama, kalimah dan seterusnya, boleh jadi ada di bahasa lain. Tapi untuk yang istiqaq awsat dan istiqaq akbar yang akan kita bahas nanti, saya kira saya belum dapat di bahasa lain. Di antara istiqaq awsat, ya, istiqaq awsat itu adalah dengan menukar posisi huruf. Hurufnya masih sama, kaf, lam dan mim. Tapi urutannya diubah. Maka jadilah namanya istiqaq awsat. Ketika urutan huruf tersebut diubah, tidak akan dia berubah maknanya 100%, melainkan hanya sedikit saja. Sebagian besarnya dia masih semakna. Saya beri contoh tadi, kallama artinya berbicara. Dan dia menunjukkan makna syiddah, berat atau kuat. Bahwasanya setiap ucapan yang diucapkan oleh lisan manusia itu berat timbangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah yanzilu biha finnar. Ada seorang hamba yang dia berbicara satu kata saja yang menyebabkan dia tergelincir ke dalam api neraka. Itu menunjukkan bahwasanya ucapan takallama itu adalah perkara yang berat meskipun ringan ya dilakukan.
Maka kallama mengandung makna syiddah. Sekarang kaf mim lam, kamula artinya apa? Sempurna. Artinya sempurna, kamil. Ya, kita sering mendengar kata kamil atau kamal, artinya sempurna. Dan al-kamil itu asyaddu minan naqis, dia lebih berat, ya, sempurna ini lebih berat daripada an-naqis yang kurang. Ya, jadi dia mengandung makna syiddah, ya, syiddah berat. Ini kamula. Limadha? Li'annahu asyaddu minan naqis. Lamaka, apa artinya lamaka? Menumbuk halus. Menumbuk dengan halus. Ini lamaka. Makanya kita dengar ada istilah lamik. Apa itu lamik? Celak. Ya, bahasa Arabnya lamik. Lamikun artinya celak. Karena dia ditumbuk dengan halus. Ya, dan menumbuk itu adalah pekerjaan yang berat. Fihi syiddah. Butuh tenaga, butuh kekuatan. Lakama. Apa itu lakama? Ada istilah lakmah, menjotos, ya, jotosan. Lakmatun ai dorbun syadid. Dorbun syadidun. Ini namanya lakmah. Ya, memukul dengan pukulan yang keras, yang kuat. Ya, ada kata syiddah juga di sini. Lakama. Makala. Apa itu makala? Makalal bi'r. Makalal bi'ru atau makalan nahru. Ya, sungai itu kering. Paceklik. Ini makala, paceklik, ya, kering. Dan kondisi kering, paceklik itu lebih berat daripada kondisi normal. Fihi syiddah. Ada sesuatu yang berat. Malaka, malikun. Kenapa raja itu disebut dengan malik? Karena dia punya kekuatan. Fihi syiddah. Raja. Maka semua lafaz, ya, istiqaq ausat dari kaf, lam dan mim mengacu pada makna syiddah. Au quwwah, menunjukkan makna berat atau kuat. Sekarang kita masuk ke istiqaq akbar. Istiqaq akbar. Lebih besar lagi. Bagaimana caranya istiqaq akbar? Istiqaq akbar itu dengan mengubah huruf yang terakhir, ya, mengubah huruf yang terakhir dengan huruf yang semakhraj, yang sama makhrajnya. Mim itu di mana letaknya? Di bibir. Apa yang sama dengan mim? Ba. Kalaba. Kalaba. Apa artinya kalaba? Galak. Kalabar rajulu, orang itu galak, suka marah-marah. Makanya hewan yang suka marah-marah disebut kalbun. Ya, kalbun. Suaranya keras. Ada syiddah di sini. Ya, bersuara bisautun syadid. Ya, kalbun sama dengan kallama. Ganti sekarang mimnya dengan fa, sama-sama di bibir. Kallafa. Apa artinya kallafa? La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya kallafa? Membebani, beban, ya. Ada istilah mukallaf, sudah ada beban dia untuk melakukan syariat. Kallafa artinya beban. Fihi syiddah, ya, dia ada berat di sana. Nah, ini yang semisal ini ada tidak di bahasa lain? Tidak ada. Adanya di bahasa Arab. Maka istiqaq bagian dari keunikan bahasa Arab selain i'rab. Nah, ini bukti bahasa Arab itu bukan bahasa biasa, dia mukjizat.
Dan yang semisal ini panjang ya, kita perlu buat daurah sendiri ya untuk istiqaq dan yang lain. Nah, ini cuma nyicip saja karena waktu yang terbatas. Kita masuk sekarang ke pertanyaan ketiga. Andaikan bahasa Arab ini bukan bahasa umat ini, apa yang terjadi? Tentu antum bisa menjawab sendiri dari dua pertanyaan tadi. Ya, sebagaimana tadi disampaikan, seandainya dia tidak punya i'rab, maka tentu syariat ini akan disampaikan dengan kaku, bahkan butuh berjilid-jilid, bisa tebal. Seandainya bahasa umat ini bukan bahasa Arab, maka dia tidak punya istiqaq, sulit kita menghafal, memahaminya. Ini cara pintas ini ya, yang boleh jadi tidak ada di bahasa lain. Sehingga cukup dengan satu lafaz kaf lam mim, ada banyak lafaz lain yang bisa kita pahami. Nah, itu sisi kemudahan. Tapi andaikan itu terjadi, yakni bahasa umat Islam bukanlah bahasa Arab, apa sikap yang ideal yang dilakukan oleh seorang muslim? Kira-kira apa yang kita lakukan? Hal ini pernah disampaikan oleh Al-Imam At-Tufi ya. Beliau menyampaikan, innal kitaba was sunnata law kana a'jamiyyaini la wajaba 'ala al-ummah ta'allumul lughatil a'jamiyyah liyafhamu biha muqtadal khitab. Andaikan, kita tahu Al-Qur'an dan As-Sunnah berbahasa Arab, tapi kata beliau andaikan Al-Quran, Alkitab dan As-Sunnah ini berbahasa A'jam, bahasa A'jam selain Arab ya, bahasa Jawa misalnya, bahasa Madura, maka apa sikap seorang muslim? La wajaba 'alal ummah ta'allumul lughatil a'jamiyah, maka wajib bagi kita mempelajari bahasa Jawa atau bahasa Madura. Kenapa? Liyafhamu biha muqtadal khitab, karena dialah satu-satunya pintu untuk memahami kalamullah dan kalamur Rasul. Artinya apa? Kita seorang muslim mempelajari bahasa Arab itu tidak sekedar mengekor, ikut-ikutan, taklid, tidak. Tapi punya tujuan yang lebih utama. Ya, tidak hanya sekedar bahasa Arab bahasa internasional, bahasa Arab itu bahasa paling lengkap, mendunia, paling fasih. Tidak, ada tujuan yang lebih mulia. Apa itu? Memahami kalamullah dan kalamur Rasul. Seandainya bahasanya itu diubah, tetap wajib bagi kita mempelajarinya, karena tidak ada cara lain. Ya. Kalau memang itu untuk memahami syariat ini harus belajar bahasa Jawa, ya kita wajib hukumnya mempelajari bahasa Jawa. Jadi di sini kita memiliki misi yang berbeda dari misi mereka yang hanya mempelajari bahasa Arab untuk bahasa itu sendiri. Ya, ada sebagian orang yang mempelajari bahasa Arab untuk bahasa itu sendiri, didalami sampai dalam. Ya, ada bahkan sampai dikawin-kawinkan dengan ilmu lain. Ya, kita dengar ada istilah psikolinguistik. Bahasa Arab dikawinkan dengan psikologi, namanya psikolinguistik. Ada lagi sosiolinguistik. Baik memang, tapi kita punya tujuan yang lebih baik dari itu, yaitu untuk memahami syariat. Maka dari itu disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Umar Al-Hazimi dalam kitabnya Fathu Rabbil Bariyah Syarah Nazam Al-Ajurumiyah. Kata beliau, annahu miftahun li fahmi syariah, bahwasanya bahasa Arab itu adalah kuncinya memahami syariat. Wa amma siyanatul lisan 'anil khata'i fil kalam fa hadhihi thamratun far'iyyah. Adapun tujuan mempelajari bahasa Arab adalah menghiasi lisan, siyanatul lisan 'anil khata', menjaga lisan dari kesalahan ucap fil kalam, ya, kesalahan ucap dalam berbicara.
fahadhihi thamratun far'iyah, maka ini bonus saja, bonus. Ya, ini adalah tujuan kesekian, bukan utama. Thamratun far'iyah. Wala yanbaghi li talibil ilm, maka tidak semestinya bagi seorang penuntut ilmu ayyaj'ala ghayatahu siyanatal lisan 'anil khata'i fil kalam. Tujuannya itu hanya sekedar apa? Menjaga lisan supaya dia indah dalam berbicara, enak didengar, bahasa Arabnya fasih, ya, supaya tidak salah-salah i'rabnya. Itu tujuannya rendah sekali. Karena seorang penuntut ilmu itu punya tujuan yang lebih mulia, tidak sekedar mempercantik, ya, memperhalus lisannya. Wa innama yakunu hada taba'a, kata beliau. Adapun itu tujuan tersebut itu hanya bonus saja, mengikuti dengan sendirinya. Andaikan kita betul-betul telaten, kita tekuni belajar bahasa Arab, maka dengan sendirinya lisan kita akan indah, akan bagus berbicaranya. Nah, tidak perlu dijadikan tujuan utama. Karena bisa itu karena biasa. Nah, apa terus kalau begitu tujuan yang lebih penting? Ya. Al aslu wal aslu ayyakuna ilmun nahwi miftahan lisyariah. Pada asalnya ilmu nahwu, bagian dari bahasa Arab, itu adalah kunci syariat. Itu tujuan utama dirumuskannya bahasa Arab. Kalau kita menengok ke belakang sejarah, apa sih faktor yang mendorong bahasa Arab ini dibukukan, dibuat kaidah, dibuat rumus? Karena kekhawatiran Khalifah Ali bin Abi Thalib seiring berkembangnya agama Islam sehingga masuk ke seluruh pelosok penjuru dunia. Alhasil apa? Hasilnya orang-orang yang bukan orang Arab ini kalau baca Al-Quran salah-salah. Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Sungguhnya Allah berlepas diri dari kaum musyrikin dan dari rasulnya. Itu kan salah besar, bisa terjatuh dalam kekafiran, kesyirikan. Masa Allah berlepas diri dari rasulnya? Kafir dia. Harusnya innallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluh. Karena dia tidak tahu bahasa Arab, dia orang desa, ya, jauh dari orang Arab, internet nggak ada dulu, akhirnya salah-salah. Maka kekhawatiran itulah yang mendorong khalifah untuk merumuskan yang namanya ilmu nahwu. Disuruhlah Abul Aswad Ad-Du'ali, unhu hadan nahwa, silahkan rumuskan. Karena beliau melihat tabi'in ini, salah satu tabi'in ini mahir di bahasa Arab. Dibuatlah yang namanya ilmu nahwu, ya, dari ucapan Khalifah Ali bin Abi Thalib, unhu hadan nahwa, ikutilah jalan ini atau arah ini. Ya, meskipun zaman dulu kitab nahwu tidak selengkap zaman sekarang, tapi paling tidak kita tahu apa yang mendorong dicetuskannya ilmu nahwu tersebut. Karena apa? Syariat. Maka asalnya itu syariat. Kita kembalikan lagi niat kita kepada asalnya, yaitu menjaga syariat, ya, dari kesalahan. Makanya kata beliau, kata Syekh Al-Hazimi di sini, al aslu ayyakuna ilmun nahwi miftahan lisyariah. Pada asalnya ilmu nahwu itu didedikasikan untuk menjaga syariat. Maka kembalikan niat kita kepada asalnya. Wa yanwi talibul ilmi dzalika hatta yu'jar. Kenapa harus dikembalikan niatnya kepada asalnya? Supaya apa yang dilakukan oleh talibul ilmi ini yu'jaru, berpahala. Andaikan kita belajar bahasa Arab murni untuk bahasa itu sendiri, wallahu a'lam, ya, apakah dia berpahala atau tidak? Mungkin dia dapat tujuannya yaitu siyanatul lisan, tapi pahalanya dapat tidak? Wallahu a'lam. Tapi kalau kita niatkan ini untuk menjaga syariat, kita dapat dua keuntungan: siyanatul lisan anil khata'i fil kalam, menjaga lisan dari kesalahan, dan juga yu'jar, insyaallah berpahala.
Kenapa berpahala? Li'anna hadzal ilma laisa minal maqasid. Sesungguhnya ilmu ini bukanlah tujuan. Dia hanyalah wasilah. Ya, wasilah. Wa innama huwa ilmu alatin wa wasilatin wal wasailu laha ahkamul maqasid. Dan hukum wasilah itu sebagaimana hukum tujuannya. Sebagaimana hukum tujuannya. Dan ini juga pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang menyempurnakan hal yang wajib, maka hukumnya juga wajib. Ya, wudu itu kenapa wajib wudu? Karena dia syarat salat dan salat itu wajib. Maka memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis hukumnya wajib bila syak, tidak diragukan lagi. Mungkin tidak tanpa kita mempelajari bahasa Arab, mustahil. Karena kita bukan orang Arab. Tadi disebutkan di muqaddimah, kita ditakdirkan bukan sebagai orang Arab. Kita terima takdir tersebut. Ada hikmah besar di balik itu. Allah inginkan pahala yang lebih besar bagi kita. Tidak hanya dalam menjalankan syariat, tapi untuk memahami syariat itu sendiri butuh perjuangan. Tidak sebagaimana orang Arab. Bukan malah terus pasrah. Ya, udahlah kita bukan orang Arab ini. Tidak. Justru ini ladang pahala. Niatkan ya untuk menjaga syariat. Dan tidaklah sesuatu itu menyempurnakan yang wajib kecuali hukumnya juga wajib. Jadi belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Minimalnya kita paham apa yang kita baca ketika sholat. Ya, tidak harus belajar i'rab. Minimalnya kita paham ketika kita berdoa. Minimalnya kita paham ketika baca Quran. Ya, supaya khusyuk. Terakhir ya, karena waktunya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, niatkan mempelajari bahasa Arab itu untuk menjaga syariat. Karena di antara tentara Allah yang menjaga syariat ini adalah para pembelajar bahasa Arab. Selain duat, ya, para dai, selain hufad, para hafid Al-Quran, selain musnid, para peraih sanad, para pembelajar bahasa Arab juga termasuk junudullah, ya, tentara Allah yang menjaga syariat ini. Andaikan bahasa ini tidak dijaga, apa jadinya? Ya, mau kitabnya seperti kitab umat-umat yang lain, ya, tidak murni lagi, banyak disalahgunakan, banyak dipalsukan, maka ini tidak tentu bukan harapan kita. Kita tidak berharap seperti itu. Maka silahkan pelajari bahasa Arab sampai betul-betul kita memahami apa itu kalamullah dan kalamur Rasul. Karena level kita dalam bahasa Arab itu menentukan level kita dalam syariat, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala. Kata beliau, fa idza faradna mubtadi'an fi fahmil arabiyyah fa huwa mubtadi'un fi fahmi syariah. Ketika kami mendapati seorang pemula dalam bahasa Arab, maka kami bisa memprediksi levelnya dalam syariat. Maka dia juga pemula, fahuwa mubtadi'un fi fahmi syariah. Dia juga pemula dalam memahami syariat ini. Au mutawassitan, atau pertengahan, levelnya tengah-tengah. Fahuwa mutawassitun fi fahmi syariah. Kalau dia levelnya pertengahan di bahasa Arab, maka kami bisa prediksikan, kata beliau, faradna itu kami kira-kira, ya, bahwa dia juga pertengahan di dalam pemahaman syariat. Wal mutawassitu lam yablugh darajatan nihayah. Dan ingat, pertengahan itu bukanlah level puncaknya. Kenapa? Fa in intaha ila darajatil ghayah fil arabiyyah kana kadzalika fi syariah. Maka siapa yang telah menyelesaikan level tertinggi dalam bahasa Arab, ya, maka demikian juga dia memperoleh level dalam syariat.
Jadi kalau dia lanjutan di bahasa Arab, insya Allah dia juga lanjutan dalam memahami syariat ini, karena ada banyak lafaz dalam Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh mereka yang rasa bahasanya tinggi, tidak biasa-biasa saja. Jadi kita ada di pertengahan nih, ya. Tidak kita terlalu over mempelajari bahasa Arab sehingga melupakan tujuan awalnya, mempelajari bahasa Arab untuk bahasa Arab, bukan untuk syariat. Tapi juga kita tidak mempelajari bahasa Arab ala kadarnya. Udahlah, yang penting belajar ya, isim fi'il huruf sudah selesai. Cirinya apa? Enggak. Kenapa? Karena level bahasa Arab kita menentukan, kata Imam Syatibi ya, bukan kata saya, menentukan levelnya dalam pemahaman syariat. Wallahu taala a'lam. Itu yang bisa kita kaji di malam hari ini. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan, kesalahan, dan waktu yang juga terbatas sehingga agak cepat mungkin dalam penyampaian, karena memang bahasa Arab ini pembahasannya luas. Saya coba untuk rangkumkan sesuai dengan kebutuhan kita malam hari ini. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya, cukup ya. Ya, saya mohon izin undur diri. Semoga bisa bersua di lain kesempatan. Jazakumullah khairan katsira atas juhud antum untuk hadir di majlis ilmu ini. Semoga ma'jurun insyaallah meraih pahalanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.